Kamu mau beli ponsel Samsung, tunggu dulu, pertimbangkan lagi. Karena Samsung yang sekarang tuh bukan Samsung yang dulu lagi. Kamu mungkin mikir ya Samsung tuh adalah pilihan terbaik, tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di video kali ini saya bakal bahas ya, Samsung tuh mungkin bukan pilihan terbaik buat kamu dan mungkin ponsel China adalah yang terbaik. Saya bakal bicarain ini lewat komparasi antara Samsung Galaxy S25 dengan Vivo X200 dan Oppo Find X8. Oke, di sini Fadil, urang obrolkeun. Nah, sebelum ngomongin jeleknya, kita bicara dulu bagus-bagusnya dulu nih. Yang pertama tentu software dan fiturnya. Si One UI. Ini benar-benar skin Android yang paling terbaik. Memang basicnya saya tuh suka skin Android yang gak neko-neko ya. Pure Android gitu, kayak dari Google Pixel. Sebelum ada One UI 7, dulu pas coba skin Android apapun tuh ya gampang bosen. Tapi setelah One UI 7 ini tuh ada, manjain banget. Gak cuman enak dilihat, tapi setiap animasi, font, dan sudut UI yang ada tuh bisa ngasih experience yang solid. Walaupun banyak fitur tetap bisa disimpan dengan rapi dan mudah dimengerti. Gak kayak skin Android lain, ada fitur bejibun tapi ditaruh berantakan atau malah ada iklan. Dan Samsung mengikuti jejak Google yang ngasih update Android 7 kali, bahkan untuk S25 seri Enterprise dapat 8 kali. Bahkan untuk seri mid-range juga dapat 6 kali update Android. Update itu penting banget ya buat ngikutin perkembangan fitur yang dikasih dari Google. Dukungan update aplikasi juga makin banyak dan dari tahun ke tahun bakal ngasih experience yang berbeda. Update Android itu gak murah dan gak gampang loh. Makanya ada brand Android di luar sana yang ngasih update Android itu cuma 1 kali atau 2 kali atau bahkan gak sama sekali. Kalau kamu koar-koar ya, update Android tuh bikin green line si layar Samsung. OLED tuh jadi bikin rusak pas update Android atau update software. Ini saya udah bahas ya di video lain, kalian bisa nontonnya. Udah bahas panjang lebar di sana. Bukan masalah software. Fitur Samsung pun dilengkapi dengan keamanan Knox Vault yang solid banget. Singkatnya, Knox Vault ini adalah keamanan berbasis hardware yang melindungi data sensitif penggunanya, yang dimana tentunya melengkapi fitur software dengan baik juga. Jadi fitur-fitur yang Samsung banyak itu, update yang panjang itu, tetap diiringi dengan keamanan yang baik. Ditambah gak lupa fitur Samsung DeX yang solid, yang belum dikalahkan brand manapun. Brand lain memang udah ada ya adopsi USB-C 3.2 dengan transfer data yang cepat. Ada juga yang udah ngadopsi PC-like experience gitu kayak dari Motorola atau brand lainnya, hanya saja belum sesolid Samsung DeX sih. Oh iya, by the way Find X8 dan X200 tuh belum pakai teknologi USB 3.2 ya. Implementasi software baiknya pun turut diterapkan dengan kerjasama yang baik dengan developer di luar Samsung. Katakanlah Circle to Search ya, ini dulu tuh kerjasama dengan Google dan eksklusif untuk beberapa saat untuk Samsung. Lalu S24 dan S25 series saat ini adalah dua series yang mendukung upload feed Instagram dengan kualitas high dan mid-range yang baik ya. Jadi kalau kamu tuh lihat feed Instagram siapapun, terus gambar atau video kelihatan cerah dibandingkan Instagram kamu sendiri, udah dipastikan dia tuh upload pakai flagship Samsung. Artinya software Samsung tuh bukan sekedar enak dilihat doang, bukan sekedar update panjang doang, bukan juga sekedar datang dari internal doang, tapi bisa juga bekerja sama dengan pihak luar dan bisa dinikmati dengan baik. Nah, yang kedua tuh masalah AI-nya. Pasti kamu udah tahu lah gitu, banyak searching di Instagram, internet dimanapun yang ngekomparasi ya AI Samsung atau dengan AI-nya si Apple. Kalau object eraser atau fitur AI lainnya tuh udah oke banget gitu. Nah, waktu Galaxy S24 diluncurin, awalnya saya mikir dan coba AI-nya itu gimmick banget, nggak kepake. Tapi setelah setahun jalan, terus coba di S25 ini, kepake banget sih. Kalau ada klien dari luar negeri ngomong bahasa Inggris di email, saya bisa balas dengan pede. Karena walaupun saya ngerti dan bisa bahasa Inggris, terkadang gaya bahasanya tuh nggak profesional gitu. Kurang baku. Nah, si AI-nya bisa memperbaiki hal itu. Edit foto dan video juga oke banget. Pokoknya bisa membantu keseharian dan pekerjaan dengan baik. Oppo, Vivo, Xiaomi, dan brand lain memang udah punya AI. Tapi walaupun saya coba AI di brand lain, AI di Samsung tuh tetap kerasa manis sih. Nomor 2 urusan AI mungkin ada Oppo lah ya. Nah, AI di Samsung tuh cukup bercampur dengan baik dengan One UI yang ada. Berbeda dengan Android lain yang saya rasa tuh baru sekedar tambahan doang, side dish doang gitu. Nggak kerasa terlalu harmonis.
Nah, ketiga tuh experience yang seimbang setiap sisinya. Kalau kamu lihat brand lain ya, ada Asus, Oppo, Vivo, keluarga BBK Electronics, pasti menyajikan pilihan yang bervariasi ya. Mana yang kameranya bagus, mana yang gamingnya oke, dipisah-pisah lah. Nah, Samsung tuh nggak gitu. Samsung tuh memilih menyajikan sebuah pengalaman ponsel yang all-round, yang seimbang. Yang bikin gak bingung buat pilih pilihan ponsel yang ada di Samsung, tinggal nyesuaikan budget aja gitu. Budget segini ya beli itu, budget lebih banyak ya beli yang itu gitu. Gak kayak brand lain gitu, kan brand lain tuh dipisah-pisah ya. Ada yang nyasar performa dan speknya oke lah, ada yang nyasar desainnya doang oke lah, ada yang nyasar kamera doang yang oke lah. Nah, terkadang si harganya tuh malah tabrakan, mepet banget, yang gak dikit bingung gitu. Ini mending yang mana sih? Brandnya tuh saudaraan, sama, tapi ya jadi pusing gitu. Sering terjadi. Kalau kamu nanya kenapa brand Cina tuh menyediakan hal yang bervariasi seperti itu ya, kenapa gitu? Jawabannya tentu untuk meminimalisir budget dan berbeda dari Samsung. Ibaratnya gini nih, kayak kamu bikin karakter di game RPG lah, kamu tuh dikasih poin budget sekian nih. Ini ibaratnya cost production buat bikin ponsel. Nah, kalau Samsung naruh poin-poin budgetnya tuh di segala aspek ya, seimbang gitu. Fisiknya gimana, kecerdasannya gimana, pokoknya seimbang. Nah, kalau brand lain milih dibagusin di satu atau beberapa sisi doang, gak seimbang setiap sisinya. Kurang lebih itu kayak gitu. Beda strategi dan tentunya punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Lalu keempat tuh ketersediaan aksesoris. Ketersediaan variasi aksesoris ponsel-ponsel Samsung itu banyak pilihannya ya. Katakanlah casing atau tempered glass dari pihak ketiga ya. Contohnya nih di antara Galaxy S25, Find X8 dan X200 ini, S25 tuh yang paling banyak pilihan aksesorisnya dibandingkan si X8 dan X200 yang susah banget sih nyari pilihannya. Samsung mah banyak pilihan aksesoris terkenal kayak dari Spigen, Nilkin, EB Wine, Otterbox dan lainnya. Kok bisa? Simple ya alasannya, karena menurut Counterpoint Research sampai akhir tahun 2024 kemarin Samsung tuh ya Android paling laku di dunia. Makanya banyak pembuat aksesoris yang minat ya untuk menyediakan pilihan aksesoris yang beragam. Termasuk walaupun nggak dikasih casan nih, milih casan buat Samsung tuh gampang banget ya. Yang penting tuh udah dukung power delivery. Kalau kamu tuh mau beli casan Oppo dan Vivo, katakanlah rusak, terus tuh pengen dukung fast hook atau flash charge, yang unik itu ya, yang datang dari si brandnya, agak susah buat carinya. Karena seringnya malah nggak cocok, malah ngecasnya tuh lambat. Jadi ya mau gak mau harus beli dari si pihak brandnya gitu, yang harganya tentu mahal. Yang kelima adalah video dan selfie. Dulu yang gembar-gembor jago selfie ya pasti Vivo atau Oppo. Tapi buat saya sekarang bergeser ke Samsung. Disclaimer dulu ya, ini saya nyoba S25, X200 dan Find X8 ini nggak langsung dibandingin ketiganya gitu. Pertama, saya bandingin Oppo dan Samsung dulu, terus Oppo dijual nih, nah budgetnya baru Vivo dan Samsung saya bandingkan. Jadi kalau kamu tuh pengen lihat langsung head to head di antara X200 dan Oppo Find X8, bisa lihat di channel lain lah. Kalau nggak salah Sobat HP pernah nge-compare tuh. Nah, S25 secara spek tuh punya autofocus di selfie-nya, yang dimana itu bantu banget saya sebagai content creator ketika butuh take konten video yang cepet dan lagi gak megang atau males pakai kamera yang besar. Dan bukan modal autofocus doang, hasilnya pun jika dibandingkan dengan Find X8 atau X200 tuh tetap gurih si S25. Detailnya dapat, natural, dan dynamic range-nya pun renyah. Selama saya selfie pakai X200 dan Find X8, goyang dikit tuh suka ngeblur. Tapi Samsung gak gitu. Secara resolusi kamera, memang Samsung kalah, tapi hasil akhirnya beda cerita. Nah, videonya pun Samsung juara. Bisa saya bilang di tahun ini, Samsung tuh lebih ngejar hasil kualitas video. Kayaknya sih buat mengimbangi atau melewati iPhone ya. Dari fitur dulu aja nih, di antara S25, Find X8, dan X200, yang merupakan itu tuh seri flagship base model, Samsung tuh punya fitur yang paling kepake yaitu log video. Yaitu sebuah fitur yang bisa bikin kita tuh bebas dan enak kalau color grading, karena bisa nyajiin detail dan dynamic range yang renyah dengan warna yang flat. Hasilnya pun benar-benar renyah antara detail, warna, dynamic range, dan aspek lainnya gak saling balapan, seimbang. Walaupun tentunya harus diakui ya untuk tele zoom yang kalah dibandingkan X200 maupun Find X8. Yang bikin saya suka gak kayak X200 atau Find X8 ketika take video nih, terus berpindah di antara lensa depan dan belakang, hasilnya tuh lagi-lagi tetap seimbang. Kalau X200 dan Find X8 tuh gak gitu ya, kamera belakang tuh jauh lebih bagus dibandingkan yang depannya. Nah, balik lagi ke poin 3 tadi ya, sebenarnya Oppo dan Vivo tuh bisa ngasih experience selfie yang oke, tapi ya mereka mutusin buat ngebagi ranah tersebut ke seri lainnya.
Nah, masuk nih langsung ke kekurangannya Samsung. Walaupun punya kamera yang kualitasnya tuh bagus, tapi nggak bagus di setiap aspek. Karena ingat, Samsung memilih jalan ninja seimbang setiap sisi. Maka dari itu, Oppo Find X8 dan Vivo X200 menusuk Samsung di bagian tertentu. Pertama di video low light. Yes, low light S25 tuh benar-benar kalah sih. Setiap lensa bagian belakangnya selalu kelihatan noise-nya, detail tuh kurang banget. Apalagi kelihatan ketika dibandingkan langsung ya. Lihat aja hasilnya ini. Tanpa saya komentar pun kalian pasti bisa lihat dengan jelas mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Untuk kamera bagian belakang pun S25 lagi-lagi kalah dibandingkan X8 atau X200. Si S25 tuh memang terlihat natural. Tone warna natural tuh saya paling suka. Tapi ketika membandingkan Find X8 dan Vivo X200, kerasa banget bedanya. S25 tuh selalu kalah detailnya. Noise-nya tuh selalu kerasa ada di S25. Apalagi Vivo dan Oppo tuh punya tuning khas dari kamera profesional, mau itu lensa tele, ultrawide, dan utama tuh sebenarnya Samsung udah bagus, segala kondisi bisa dilibas dengan baik. Standar flagship lah, tapi ketika dibandingkan langsung dengan si Vivo dan Oppo ini, ya kalah Pak Bu. Software Samsung memang main di sini, tapi sensor Samsung tuh terlalu jadul. Masih pakai sensor yang sama kayak Galaxy S22, generasi 3 tahun ke belakang. Ini yang buat kerasa jomplang. Coba aja Samsung pakai teknologi sensor terbaru, hasil fotonya tuh bakal lebih kompetitif. Ketika membandingkan Samsung dengan dua ponsel dari China ini, hal yang paling bisa diacungi jempol untuk sektor foto paling ya nuansa yang kerasa lebih natural aja, mau itu warna, pencahayaan, atau kontras yang ada. Dan FYI nih, S25 base model, lalu si seri A yang baru pun ya A56 atau A36, di DxOMark tuh cuman diuji kualitas layarnya doang. Gak kayak pendahulunya yang selalu ada skor di DxOMark untuk kamera, yang hasilnya memang memuaskan banget ya untuk skor di DxOMark layar. Si S25 pun seperti saya bilang di video review sebelumnya adalah layar flagship terbaik untuk seri base modelnya, tanpa embel-embel Pro atau Ultra. Bukan hanya embel-embel LTPO doang, tapi racikan tampilan warna dan visual tuh manjain banget. Serius nyaman. Nah, tapi di DxOMark tuh Samsung gak nguji kualitas kameranya. Kenapa? Karena Samsung sadar ya bahwa kualitas overall foto dan video bagus tuh bukan target pasar mereka. Kalau diuji di DxOMark pun ya, skor si S25 walaupun videonya bagus di kamera belakang, tapi kalau ditotalin skornya kemungkinan gak akan bisa ngalahin brand China lain sih. Lihat aja S25 Ultra, hasil pengujian di DxOMark-nya tuh masih sekelas ponsel beberapa tahun ke belakang loh. Nah, kekurangan kedua masalah desainnya nih. Harus diakui memang namanya desain ponsel flagship tuh oke lah gitu, apalagi build quality-nya. Namun, untuk masalah look nih, Samsung tuh ya gitu-gitu aja gitu. Mau yang 1 jutaan maupun yang belasan juta. Kalau si Find X8 atau si X200 tuh beda dibandingkan seri paling murahnya. Kalau iPhone mah kan emang desainnya pada sama gitu, tapi kan seri iPhone tuh dikit gitu, bisa dihitung jari. Nah, kalau Samsung kan banyak banget, men. Makanya ya setiap lihat Samsung tuh ya bosen. Hal baiknya memang ya kalau misalkan lihat desain kayak gini tuh ya pasti, oh itu Samsung tuh, mudah untuk dikenali. Tapi ya efek sampingnya ya tadi, bosenin. Nah, lalu build quality-nya nih, Samsung sebenarnya gak jelek ya, bagus, hanya saja kalau dibandingkan langsung ya dengan kompetitornya itu tuh beda cerita. Lihat aja Find X8 dan X200, mereka punya sertifikasi IP69 yang artinya tahan disemprot air jet tekanan tinggi. Jangan bilang ngapain bang, emang lu punya HP bakal disemprot-semprot? Bukan gitu men. Artinya Find X8 dan X200 tuh didesain lebih solid ya, yang bikin mereka dapat sertifikasi tersebut. Belum lagi Find X8 punya standar militer. Di lini bawahnya pun sama ya, seri-seri mid-range atau bahkan low-end dari Vivo dan Oppo banyak yang ngasih sertifikasi militer atau tahan banting. Kalau dilihat dari brand lain pun ya, BBK Electronics, Xiaomi, dan lainnya bisa ngasih rating tahanan air yang tinggi ataupun material yang lebih solid ya, dibandingkan dengan Samsung yang seharga. Yang rata-rata ya paling plastik atau tahan cipratan air doang. Sebenarnya Samsung mampu lakukan hal tersebut ya, apalagi di seri zamannya ada seri J. Samsung pada ngasih frame metal dan back cover kaca, tapi Samsung mutusin buat alihin budget untuk update software. Ingat loh ya, software walaupun gak bisa dipegang dengan tangan fisik tetap penting dan butuh biaya besar. Lalu kelima, gak selalu pakai teknologi paling baru. Dikala brand China pada pakai teknologi silikon karbon yang ngasih kapasitas tinggi dengan ukuran yang tetap kompak, sensor kamera terbaru, atau tentunya teknologi pengisian cepat, Samsung ya masih gitu-gitu aja kayak Apple. Kalian harus tahu ya, tadi kan si sensor kamera masih sama kayak S22, baterai 4000 mAh, kecil, bukan silikon karbon battery juga gitu.
Pengisiannya juga cuma 25 watt, men. Dikala Vivo dan Oppo tuh pakai sensor kamera terbaru, pengisian lebih cepat, dan baterai teknologi terbaru. Benar-benar ketinggalan. Tapi apakah beda jauh hasilnya? Kita lihat ya masalah baterainya di penggunaan keseharian real ya antara Samsung dan Oppo. Dengan pemakaian yang intens tanpa main game, ternyata screen on time itu gak begitu jauh. Padahal secara kertas, perbedaan kapasitas baterai itu lumayan. Memang Samsung ketolong sama Snapdragon 8 Elite dan si One UI-nya yang manis. Si software tuh solid banget, karena inget ya, software buluk, banyak bugs, walaupun spek gar bisa jadi performa atau experience tuh jadi melenoi. Hanya saja yang perlu dijadikan catatan, bayangin aja kalau misalkan si softwarenya solid, tapi pakai teknologi hardware yang serba baru yang mengimbangi teknologi dari China, pasti experience-nya tuh jauh lebih dari sekarang. Tapi ya masalahnya kalau misalkan ngarep si update software panjang, One UI-nya tetap solid, terus hardware tuh setara dengan ponsel-ponsel Cina atau bahkan lebih tinggi, ya harganya bakal lebih tinggi juga, men. Jangan ngarep gitu, harga tuh bakal tetap kayak S25 yang sekarang, tapi pakai silicon battery karbon, terus si kamera juga sensor terbaru. Enggak, pasti jauh lebih mahal, mungkin harganya ada di 16 juta. Jadi artinya kalau kamu tuh pengen beli ponsel, pengen beberapa poin aja gitu ya, gak seimbang setiap sisinya, Samsung bukan pilihan terbaik. Brand-brand dari China tuh lebih oke, banyak ngasih pilihan. Kalau kamu butuh spek dan harga murah, ada. Cari desain doang juga ada. Atau mentingin foto di kamera juga ada gitu. Pokoknya serba ada. Tapi ingat, karena condong di suatu hal, pasti hal lainnya lebih kerasa kurang dibandingkan yang seimbang setiap sisi. Katakanlah di Oppo Find X8 dan Vivo X200 ini, kamera belakang tuh powerful banget dibandingkan Samsung. Teknologi baterai yang baru, baterainya juga lebih awet, ngecas cepat, rating air IP69, tapi kamera depannya biasa aja, gak bisa display out, bukan panel LTPO, dan softwarenya kalah dibandingkan One UI. Samsung tuh sebenarnya ngasih experience yang sama persis kayak iPhone, hanya saja ya ini Android. Kekurangan yang kerasa banget ya dibandingkan China yang ada di Samsung walaupun all-round, yang buat saya harus dijadiin catatan besar adalah foto dan durabilitas standar yang gak sebaik dengan kompetitornya. Dua itu aja sih. Karena saya dulu berangkat dari iPhone, makanya saya pilih Samsung jadi daily driver saya. Yes, saya pilih S25 dibandingkan Find X8 dan Vivo X200. Satu alasan buat saya tuh berat buat meninggalkan iPhone, yaitu masalah videonya. Smooth banget sih. Saya sering pakai iPhone saya buat take video pas lagi syuting, atau misalkan lagi di event terus tuh males pegang mirrorless, nah saya pakai si iPhone tersebut. Saat ini saya capek dengan iPhone karena dua hal. Pertama, masalah manajemen filenya tuh yang berantakan, dan kedua, basisnya ya kerjaan saya tuh lebih sering pakai Windows bukan Mac, dimana Android itu lebih bersahabat dengan Windows. Makanya saya cari ponsel Android yang seimbang setiap sisi, terus condong ke si videonya lebih baik dibandingkan fotonya. Dan saya melepas iPhone juga karena ada satu alasan lagi, yaitu saya bisa mendapatkan suatu perangkat yang bisa mengambil video dengan baik. Sampai-sampai saya jual kamera saya. Dan dari akhir tahun lalu saya udah gak pakai lagi kamera untuk syuting. Gak pakai mirrorless atau DSLR. Perangkat apa itu yang bikin saya jual iPhone dan kamera mirrorless saya? Ditunggu video berikutnya, oke? Jadi cukup sekian ya untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.